Ya, oke. Kita mau cari gaya batang dengan cara Ritter ya. Oke. Nah, jadi konstruksi lengkapnya seperti ini sekali lagi. Ya, oke. Sebelum mencari gaya batang, pertama tadi langkah kerja kita mencari reaksi perletakan dulu ya. Nah, kita lihat penyelesaian rangka batang, mencari reaksi perletakannya. Tadi gaya-gayanya sudah saya terangkan. Ada gaya 10 di sini, gitu ya, di titik C. Ada gaya 20 miring 60 di titik D, dan ada gaya 10 di titik E ke bawah. Itu yang bagian atas ya. Nah, terus di bawah tadi di A ada RH mau dicari, di F tidak ada gaya, di G ada gaya 20 tadi ya. Ada gaya 20. Kemudian di H tidak ada gaya. Kemudian di B ada RB mau dicari ya. Oke. Nah, itulah gaya-gaya yang mau kita bahas untuk mencari reaksi perletakan. Oke. Nah, ingat reaksi horizontal hanya satu, yaitu RH. Reaksi vertikal ada dua, RAV dan RB. Dan ini konstruksi statis tertentu, gitu ya. Oke, kita cari dulu RH. Dan kebetulan gaya aksi horizontal cuma satu ini ya. Si 20 berapa? 20 cos 60 ya. Gaya horizontal, arahnya ke kiri. Ingat itu, saya nggak tulis di sini biar nggak rame kali. Tapi ingat ya, yang horizontalnya 20 cos 60 ke kiri. Itu uraian dari si gaya 20. Nah, sementara vertikalnya adalah 20 sin 60. Ya, uraian dari 20 yang vertikal adalah 20 sin 60 ke bawah. Nah, gitu ya. Jadi sekali lagi yang horizontal reaksi hanya RH, terus gaya aksi horizontal hanya 20 cos 60. Jadi artinya apa? Itulah kita pakai untuk menyelesaikan reaksi RH. Jadi tinjau sigma H sama dengan 0, gitu ya. Tinjau sigma H sama dengan 0, yang ada gaya tadi RAH, reaksi horizontal tadi ke kanan kita misalkan jadi positif, dan 20 cos 60 ke kiri tadi kan jadi negatif. Nah, itulah gaya-gaya mempengaruhi harga RAH, dan kemudian kita selesaikan, dapatlah RH sama dengan 10 kN. Ya, 20 cos 60 tadi pindah ke kanan jadi positif. Nah, jadi RH adalah 10 kN. Hasilnya kan positif, berarti pemisalan RH benar. Gitu ya. Tegaskan nilai dalam kurung ke kanan. Nah, ini ya. Jadi RH nilainya 10 positif, jadi artinya pemisalan kanan udah betul. Lanjut, kita mencari siapa? Dari gambar tadi vertikal ya, ada RAV sama RB. Siapa dulu kita selesaikan? Nah, kita selesaikan dulu reaksi RAV ya. Artinya kita meninjau momen ke B. Nah, meninjau momen ke B, gaya-gayanya adalah 10, atau dari RAV dulu ya. RAV kali jaraknya ke B adalah 8. Terus dia kalau kita tinjau momennya adalah secara jarum jam, positif ya. Nah, sementara si RH masih di garisnya kan? Ya, jadi artinya nilainya jaraknya 0, jadi momennya RH momennya 0 juga kan? Oke, terus yang di atas ini 10. 10 jaraknya ke titik B berapa? 6 ya, 6 meter total. Terus si 10 tadi berputar ke titik B, gimana putarannya? Adalah berlawanan jarum jam. Terus 20 sin 60, uraian vertikal tadi kan? Jaraknya ke titik B berapa? 4. Nah, jadi momennya adalah 20 sin 60 kali jaraknya 4, putarannya negatif. Ingat itu ya, nanti kita lihat di hitungannya, tapi sebelum kita lihat gambar ini dulu. Lantas 10 ini muternya ke titik B, jaraknya adalah 2. Putarannya berlawanan juga, gitu ya. Jaraknya 2, putarannya negatif atau berlawan jarum jam. Terus siapa lagi? Ini 20 ini ya. 20 di titik G, jarak yang ke titik B berapa? 4. Jadi momennya 20 kali jarak 4. Putarannya masih berlawanan, jadi negatif. Gitu ya. Sementara gaya yang terakhir RB kan ada di titik B, berarti jaraknya 0. Artinya momennya 0, gitu ya. Oke, itulah tinjauan gaya-gaya sigma momen ke B. Nah, kita lengkapi di hitungan adalah seperti ini.
Momen ke B sama dengan 0. Isinya tadi RAV kali 8, min 10 kali 6, min 20 sin 60 kali 4, min 20 kali 4, min 10 kali 2, dan yang horizontal ini 20 cos 60 kali jaraknya 5, gitu ya. Awas yang salah, yang 20 cos 60 ini, gitu ya, jaraknya ke titik B gimana? Adalah 5 meter, ini ya. Gayanya horizontal, jaraknya tentu yang vertikal. Ya 5 meter ya, 20 cos 60 kali jarak 5, terus muternya mana? Muternya berlawanan jarum jam juga. Artinya negatif. Gitu. Nah, kita lengkapi kemari. 20 cos 60 kali 5 ya. Oke, nggak ada lagi gaya kali jarak, maka tutup sama dengan 0. Lah, diselesaikan. Mudah-mudahan saya nggak salah hitung. RAV-nya adalah ini ya. Total 34,91 kN. Itulah harga RAV. Gitu ya. Seperti itu perhitungan RAV meninjau sigma momen ke B sama dengan 0. Oke, satu gaya vertikal sudah dicari, yaitu si RAV. Ini ya. Lantas RH juga sudah ya. Nah, tinggal RB. Nah, meninjau RB, oke, yang cepat bisa dengan sigma momen ke A sama dengan 0, atau bisa dengan sigma vertikal. Ya, sigma vertikalnya kita bikin sama dengan 0. Apa gaya-gayanya? RB kurang 10, min 20 sin, dan seterusnya. Tinggal lihat nanti ya hitungannya. Maka RB dihitung 22,41. Gitu ya. RB 22,41. Jadi semua reaksi sudah hitung. RH, RAV, dan kemudian RB. Ini hitungannya ya. Semua reaksi sudah dihitung. Nah, langkah berikutnya ya. Jadi reaksi sudah dihitung. Langkah apa tadi yang mau diteruskan? Adalah menentukan gaya batang 0. Ya, gaya batang mana yang 0 harga gayanya. Gitu ya. Nah, bagaimana cara menentukannya? Oke, kita lihat langkahnya. Tapi sebetulnya menentukan gaya batang 0 ini bukan hanya di cara Ritter ya. Di semua cara harus dapat dulu gaya batang 0. Cara titik buhul, cara Cremona, dan cara Ritter ini, oke, maka harus ditentukan dulu mana gaya batang 0. Supaya kita nanti nggak salah menghitung. Mestinya kita hitung 0, mestinya kita pakai 0, atau ada harganya. Tentu ada siluman gitu kan. Nah, jadi artinya harga batang itu udah pasti tetap 0. Oke, kita lihatlah sekarang dulu gambar konstruksinya. Nah, ini ya. Lihat sekali lagi gambar konstruksi rangka batangnya. Perhatikan batang 5 dan 9. Batang 5 dan 9. Oke ya. Perhatikan batang 5 dulu. Batang 5, ingat kalau batang itu kan ujung-ujungnya titik buhul. Ya kan? Gaya batang ujungnya titik buhul. Contoh, batang 1 ini ya. Maka ujungnya adalah titik A dan C. Itulah gaya batang. Itulah titik buhul yang ada di batang 1. Ya, batangnya adalah A sama C di ujungnya kan. Oke. Demikian dengan batang 2. Batang 2, titik buhulnya apa? C dan D. Batang 3, titik buhulnya D dan E. Dan seterusnya. Nah, batang 5. Coba perhatikan. Batang 5, buhulnya apa? C dan F. Batang 5 ya, C dan F. Demikian dengan batang 9, titik buhulnya E dan H. Ya, E dan H, titik buhul 9. Terus satu lagi pembanding, kita lihat batang 7. Titik buhulnya adalah D dan G. Ini ya, titik buhul batang 7 adalah D dan G. Dah, kita lihat sekarang batang 5 lagi. Perhatikan, batang 5, kesannya kalau ditinjau titik C, misalnya kalau kita bayangkan cara titik buhul yang cepat kemarin tuh kan. Kalau kita bayangkan dengan cara titik buhul, batang 5 kesannya bisa dihitung di titik C. Bayangan kita kesannya ada. Ya kan? Kalau meninjau titik C. Tadi buhulnya 5 kan C dan F ya. Nah, jadi kalau kita tinjau titik C, kesannya batang 5 itu ada. Bayangan kita, ini kan ada gaya vertikalnya. Ini kan ada gaya vertikalnya. Oh, ini perlu vertikal. Itulah bayangan kita kan. Tapi
Kalau kita tengok titik F, perhatikan. Di titik F, gaya yang ada kan 10, 5, dan 11. Kan nggak ada gaya lain. Nah, artinya apa? Kalau kondisi gaya yang ada, 10 kan horizontal.